Pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya. Karena seorang pemimpin akan merasa bahwa apa yang telah diamanahkan kepadanya atau dipercayakan kepadanya, sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan, harus dikerjakan, dan juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh kita sudah dikasih kepercayaan lalu kita tidak mau bekerja, tidak mau menanggung jawabinya, nggak boleh itu. Ya, ada kadang-kadang orang yang hanya mau posisinya, hanya mau gajinya, hanya mau jabatannya, tapi tidak mau berbuat. Itu namanya bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab, dia konsisten melakukan, mengerjakan, menuntaskan setiap tugas, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bayangin Bapak Ibu. Omongan-omongan yang kotor. Perkataan-perkataan kita yang kasar. Tuhan saja minta harus kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Walaupun itu omongan-omongan yang kasar dan yang kotor. Harus kita pertanggungjawabkan. Apalah, maka untuk itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh sembrono. Baik. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh. Ya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh sembarangan. Mempergunakan mulut kita ini untuk mengeluarkan sembarangan kata-kata. Nggak boleh. Karena semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi Bapak Ibu. Kita dikasih kepercayaan dan pelayanan. Misalkan jadi MC. Jadi WR, singer, pemain musik, baca firman Tuhan. Bahkan berkhotbah. Belajarlah bertanggung jawab. Oh, ini kan Pak Tony, saya belum punya pengalaman. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu bisa punya pengalaman kalau Bapak Ibu menolak untuk dikasih pengalaman? Kan kita selalu seringkali senang bersembunyi di balik alasan demi alasan, alibi demi alibi. Selalu kita bersembunyi di balik itu. Supaya kita punya pengalaman, terimalah itu kesempatan itu, terimalah itu tanggung jawab itu, supaya kita punya pengalaman. Ada juga orang mengatakan begini, oh saya nggak bisa. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa? Ya harus mau menerima tanggung jawab kan? Kalau kita tidak mau menerima tanggung jawab, bagaimana mungkin kita bisa? Sampai Tuhan Yesus turun ke bumi ini. Kita tidak akan pernah bisa. Kalau kita tidak mau menerima tanggung jawab itu. Karena menerima tanggung jawab itu adalah salah satu cara supaya kita bisa mengerjakan, melakukan sesuatu itu kan Bapak Ibu. Sama peristiwa tadi. Bagaimana cara supaya kita punya pengalaman? Terima tanggung jawab itu. Bapak Tony, saya takut saya salah. Loh, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita salah? Kita sendiri mencoba belum. Emang kalau salah, kita langsung dipindahkan ke neraka begitu. Petrus sekalipun pernah dia salah. Petrus Bapak. Dan itu bukan hanya sekedar salah biasa, itu kan dosa kan. Tapi Tuhan pun masih bisa mengampuni Petrus. Maksud saya di sini Bapak Ibu, jangan menolak tanggung jawab. Terima tanggung jawab itu. Kalau belum, udah ikuti proses Tuhan saja. Jadi jangan kita mencari-cari alasan supaya terhindar dari tanggung jawab. Jangan. Kalau Tuhan percayakan kita lewat orang-orang di sekitar kita, mengerjakan satu hal, menuntaskan satu pekerjaan atau satu pelayanan, pasti Tuhan menolong, menopang Bapak Ibu. Maka jangan menghindar dari tanggung jawab. Seorang pemimpin di sini dikatakan harus bertanggung jawab. Jadilah menjadi inspirator, bukan diktator. Artinya pemimpin harus mampu memberikan inspirasi, masukan, saran, pertimbangan supaya ada apa? Inovasi, kreativitas dalam memajukan orang-orang yang kita pimpin, jemaat-jemaat yang kita pimpin, atau juga karyawan-karyawan kita. Jangan hanya sekedar kita mencopot ide orang. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk menelurkan ide sendiri. Nah,
Maka untuk itulah Bapak Ibu sebenarnya, kenapa kita perlu menulis tesis? Tujuan penulisan tesis itu adalah, saya mau mendorong Bapak Ibu bagaimana berkreasi. Ya, mendorong Bapak Ibu supaya lebih kreatif, inovatif di dalam menemukan, ya, ilmu baru, pengalaman baru, dan Bapak Ibu kan sudah punya semuanya itu. Hanya tinggal nanti dikolaborasikan dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya, kalau pemimpin tidak memiliki inspirasi yang baru, maka dapat dipastikan nggak ada perubahan. Maka Amsal mengingatkan kita Bapak Ibu di dalam Amsal pasal 2 ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian ya akan menjaga engkau. Jadi kita kan punya Tuhan yang amat dan sangat bijaksana. Kita punya Tuhan yang sangat inspirator, bukan diktator. Maka kita berkata, kalau engkau kekurangan hikmat, kalau engkau kekurangan inspirasi, kalau engkau kekurangan ide, kalau engkau kekurangan kreativitas, minta daripada sang pemilik inspirasi. Minta dari sang pemilik kreativitas itu, yaitu siapa? Tuhan. Minta. Memang Bapak Ibu, akal dan pikiran kita terbatas memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini. Akal dan pikiran kita terbatas mengatasi persoalan dalam rumah tangga kita. Termasuk juga dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan kita terbatas kan. Minta hikmat dari Tuhan. Minta. Seringkali ini kita lupakan. Kita menganggap, minta hikmat dari Datu aja. Bukan hikmat yang kita dapat dari Datu Kebruhan. Nah, ya, jadi ini penting saya kira. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi 10, miliki dan mampu mempertahankan semangat untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Semangat. Salah satu bahan bakar kesuksesan seorang pemimpin dalam tim. Artinya kalau pemimpinnya semangat, orang yang dipimpin juga akan lebih semangat. Kalau suami dan istri semangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, anak-anaknya juga akan meniru semangat dari papa mamanya. Semangat yang tinggi pastilah akan menghasilkan kesuksesan yang besar. Karena semangat yang tinggi itu selalu berbanding lurus dengan hasil. Tapi kalau semangatnya rendah kecil, ya wajar Bapak Ibu. Kalau hasilnya juga sangat dan amat kecil. Pemimpin yang bersemangat akan menjadi dinamisator, artinya penggerak. Dan katalisator, artinya pendorong untuk orang-orang di sekitar. Untuk mencapai garis akhir atau tujuan yang sudah disepakati. Kita punya banyak contoh para pemimpin dan peraih prestasi yang hebat di dunia ini. Tuhan Yesus dinobatkan menjadi salah satu, menjadi tokoh yang sangat paling berpengaruh di sepanjang zaman. Tuhan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu lahir, mati, dan kembali ke surga. Sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Secara fisik Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi ini. Tapi pengaruh Yesus masih ada di sepanjang zaman. Termasuk dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ini adalah contoh pemimpin yang memiliki dan mampu mempertahankan semangat dan memotivasi diri dan juga orang-orang di sekitarnya. Kita punya presiden juga yang sangat inspirator, Martin Luther King, sebagai pejuang anti diskriminasi di Amerika Serikat dan juga orang-orang sukses lainnya. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang selain? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apa artinya Bapak Ibu di sini? Kalau orang sudah frustrasi, sudah patah semangat, gak usah beban besar datang menghampiri dia. Gak usah beban besar. Gak usah pergumulan yang berat datang menindih dia. Gak usah. Terlalu besar. Terlalu berat. Masalah kecil saja.
akan langsung menghancurkan orang itu. Mengapa? Karena dirinya yang membuat. Apa sebabnya? Karena dia sudah patah semangat. Maka seringkali saya katakan, semangat yang rendah, semangat yang rendah justru berkontribusi menambah masalah, kesukaran, penderitaan makin bertambah. Tapi semangat yang besar akan memberikan kekuatan dan kemampuan baginya dalam menghadapi kesukaran, persoalan, dan pergumulan. Karena dia masih punya semangat pengharapan kepada Tuhan dalam mengatasi masalah dan persoalan dalam hidup. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata frustrasi bagi pemimpin Kristen. Nggak ada. Tapi yang ada adalah pengharapan. Kenapa Yesus tetap bisa menanggung penderitaannya di kayu salib? Padahal dia hanya ketahan oleh kedua tangan dan kaki yang sudah dipaku itu kan Bapak Ibu. Itu kan sakitnya ngeri banget. Tetapi kenapa Yesus tetap bisa bertahan di sana? Karena Yesus punya semangat bahwa aniaya yang dialami dia, ia akan mengampuni dosa, memberikan hidup yang kekal, jaminan penyertaan hidup bagi manusia yang percaya kepada semangat. Bapak Ibu, mari kita menjadi orang tua yang bersemangat. Jangan kalah, ya. Maka saya kira Bapak Ibu semangat juga lah kuliahnya ya. Jangan kalah dengan anak-anak kita. Malu sama anak kita Bapak Ibu. Kalau kita dilihat papa mamanya udah nggak semangat belajar. Nanti anak kita akan bilang, lo papa absen lagi. Mama kok alpa lagi? Katanya mau kuliah. Apalagi misalkan Bapak Ibu kita sering minta dukungan doa dari anak-anak kita itu doakan papa mama supaya cepat selesai kuliah ya. Tapi waktu hari Sabtu, ya anak-anak kita tuh lihat kita malas kuliah. Bapak Ibu, kemalasan kita orang tua itu akan juga mempengaruhi semangat anak-anak kita. Ya, maka jadilah menjadi orang bersemangat. Ya, oke. Jadi kalau kita mau anak kita semangat dalam belajar, kalau kita mau jemaah-jemaah kita semangat dalam melayani, kalau kita mau orang-orang yang kita pimpin, karyawan kita, bawahan kita semangat dan tanggung jawabnya, mari kita menjadi pemimpin yang semangat juga. Yang kedua, pemimpin yang menjadi terang dan garam. Saya ambil analogi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya. Tapi tahukah Bapak Ibu? Bumi dan juga planet-planet yang lain disinari, diterangi oleh matahari. Artinya apa? Kita harus menjadi pemimpin yang menjadi terang, yang menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama di mana dulu? Di keluarga dulu Bapak Ibu. Mari kita menjadi istri yang juga dapat menggarami suami. Caranya gimana Bapak Ibu? Lakukan tugas dan panggilan kita sebagai istri. Jadilah penolong, jangan perongrong. Karena banyak istri-istri bukan menggarami suami, bukan menerangi suami, tapi apa? Merongrong suami. Sehingga apa? Suaminya banyak ketangkap KPK. Karena istrinya suka pamer di media sosial. Janganlah kita menjadi istri yang begitu ya. Bantulah suami itu, bukan menutupi korupsinya, bukan. Ingatkan suami supaya tidak melakukan korupsi kan. Maka istri jangan hedon. Nah, bagi para suami, jadilah kita menjadi suami yang bisa menerangi, menggarami istri dan anak-anak kita apa? Jadilah teladan dalam perkataan, tindakan dan perbuatan kan. Itu contoh yang paling gampangnya. Dalam jamaah juga sama. Kita harus menjadi terang. Jangan tingkah laku perbuatan kita sebagai hamba Tuhan bertolak belakang. Bahkan apa? Tidak lebih baik dari jemaat. Gimana itu Bapak Ibu? Sama juga dengan karyawan kita. Kita harus jadi garam dan terang.
Artinya kalau kita katakan A, kita harus lakukan juga itu di hadapan orang-orang yang kita pimpin. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus dalam Matius pasal 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi bagaimana caranya kita supaya memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah, dalam bertetangga, dalam bisnis usaha, dikatakan terangmu harus bercahaya. Artinya apa? Dari perbuatan, tindak tanduk, dari cara kinerja kita, dari cara kita melayani itu loh Bapak Ibu. Orang akan melihat, oh si Bapak si Anu itu rupanya orang Kristen ya. Kelihatan sekali dari cara dia bekerja yang disiplin, yang konsisten. Oh, si ibu yang di sana itu orang Kristen ya. Karena terlihat dari mana cara berkomunikasinya yang tidak kasar. Oh, pemimpin kami itu orang Kristen loh. Dari mana orang bisa tahu? Karena kita sebagai pemimpin dilihat oleh orang yang kita pimpin apa? Jujur. Jujur. Harus menjadi garam dan terang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-13. Saya sudah singgung tadi. Pemimpin yang jujur. Saya kasih analogi. Perbedaan antara pohon dengan rumput. Pohon lama tumbuh. Tetapi lama pula matinya. Karena apa? Karena mungkin saja ya pohon yang tumbuh tadi menghasilkan buah. Lalu buahnya jatuh ke tanah. Menghasilkan ya tunas baru. Oke. Rumput. Cepat tumbuh. Tapi kadang-kadang secepat itu juga dia layu. Tapi regenerasinya putus sampai di situ. Analogi ini memberikan penjelasan buat kita Bapak Ibu. Pemimpin yang hebat menciptakan sesuatu yang bersifat tahan lama. Bahkan bernilai kekekalan. Bukan sesuatu yang bersifat temporer atau sementara. Ya. Pemimpin yang buruk selalu berusaha cepat mendapat hasil. Tidak peduli prosesnya dan caranya. Menghalalkan banyak cara pun tidak ada masalah. Yang penting adalah hasil. Inilah contoh pemimpinnya tidak jujur. Nah inilah yang sebenarnya sedang terjadi di tengah-tengah negara kita ini. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Minggu ini kita kaget ya. Kagetnya kenapa? Karena Menkominfo yang notabene orang Kristen ditangkap oleh KPK. Bayangin Bapak Ibu. Saya gemas banget tuh. Makanya kadang-kadang saya berpikir begini. Tuhan, kau belum ada orang Kristen yang jujur dan berintegritas. Nggak usah jadi pemimpin di negeri. Karena kenapa? Mempermalukan Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Karena kenapa? Dikasih kepercayaan. Tapi tidak bisa menjaga kepercayaan itu dengan apa? Jujur. Bahkan merusak kepercayaan itu. Mempermalukan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita menjadi pemimpin yang jujur. Di dalam dunia pelayanan juga terjadi. Muncul hamba-hamba Tuhan yang tidak jujur. Dengan mengeksploitasi, memanfaatkan satu ayat-ayat Alkitab hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, hanya untuk mencari popularitas sendiri. Itu kan terjadi Bapak Ibu hari-hari. Mereka lupa Kolose pasal 4 ayat 1. Hai Tuhan-Tuhan berlaku adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Semua kita harus sadar. Kita masih punya leader. Kita masih punya pemimpin yang tidak bisa kita bohongi. Di atas daripada diri kita sendiri. Di atas dari pemimpin perusahaan di mana kita bekerja. Siapa itu Tuhan?
Maka Amsal juga mengingatkan, mata Tuhan ada di mana-mana untuk memantau dan melihat setiap orang yang ada di dunia termasuk kita orang Kristen. Adil nggak? Jujur nggak? Lurus nggak dalam melakukan tugas dan fungsi kita? Maka kita harus menjadi teladan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kalau kita memimpin orang, kalau kita mengembalakan orang, kalau kita menggaji orang, mari kita hormati mereka. Mari kita kasih hak-hak mereka dengan seadil-adilnya, dengan sejujurnya. Karena semua Tuhanlah tahu dan semua Tuhan lihat kok. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Emang saya lihat begini Bapak Ibu. Sekali lagi, lembaga anti rasuah KPK sudah didirikan puluhan tahun. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, hasil survei terakhir, tren korupsi di Indonesia itu meningkat, bukan turun Bapak Ibu. Nah, aneh kan? Semua warga negara Indonesia wajib harus punya agama. Dan dalam setiap agama itu selalu ada larangan untuk apa? Korupsi. Tapi nyata-nyatanya budaya korupsi di semua agama terjadi. Dan saya katakan tadi paling terakhir, minggu ini kita malu. Orang Kristen korupsi. Dan ini bukan orang Kristen pertama yang notabene pejabat menjadi menteri korupsi. Enggak, bukan orang pertama kan ini. Sebelumnya apa? Ada menteri sosial juga, korupsi juga. Kata kuncinya apa? Pertobatan. Pertobatan. Bahkan di gereja, korupsi juga ada, Bapak Ibu. Itu makanya sebuah gereja, sebuah pelayanan bisa pecah karena kasus korupsi. Dan ini jadi masalah. Nah, pemimpin harus cerdas, tapi nggak boleh sombong. Namun harus lebih rendah hati. Pemimpin itu tidak hanya butuhkan intelektualitas, tapi juga harus rendah hati. Saya senang dengan ilustrasi padi. Bedanya padi yang berisi dan padi yang kosong, Bapak Ibu. Kalau padi yang kosong, yang tidak berisi, itu tegak lurus terus ke atas tuh. Tapi kalau padi yang berisi, bertambah lama dia makin merunduk. Karena kenapa? Padinya berbobot. Marilah kita menjadi pemimpin yang cerdas tapi harus rendah hati. Ya, jangan sombong, jangan hedon, tapi harus makin sederhana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak saya belajar Alkitab, saya menyadari di hadapan Tuhan, semakin banyak yang saya tidak tahu. Semakin banyak yang saya tidak tahu. Maka untuk itu deh saya katakan kepada Bapak Ibu, persekutuan saya dengan Tuhan tidak pernah saya gadekan dengan sesibuk apapun melayani. Tidak pernah. Tetap saya lakukan. Entah pagi, siang, atau malam. Tetap. Jadilah menjadi seorang pemimpin yang cerdik seperti ular. Tapi harus tulus seperti merpati. Seringkali orang bertanya, Pak Tony, kenapa kita Tuhan ajarkan menjadi pemimpin yang cerdik? Kenapa kita tidak hanya diajar oleh Tuhan menjadi pemimpin yang cerdik, tapi kenapa harus tulus? Kalau orang hanya menjadi pemimpin yang cerdik, bisa berujung pada kelicikan, menghalalkan semua cara. Kalau orang hanya berpikir cerdik, bisa saja dia menjadi orang yang mudah menipu orang lain. Maka Tuhan bilang, engkau juga harus tulus. Karena tulus itu artinya apa Bapak Ibu? Hati pikirannya lurus di hadapan Tuhan. Motivasinya lurus, dia tegak lurus dengan Tuhan. Cerdik dengan tulus itu menolong kita untuk apa? Tetap motivasi kita lurus di hadapan Tuhan. Tapi kita cerdik berpikir artinya di sini hati-hati kritis. Jangan menghalalkan semua cara. Maka perlu ada kombinasi antara intelektualitas dan kerendahan hati. Perlu. Saya sering banyak mengatakan kepada banyak orang begini. Contoh konkret aja Bapak Ibu. Seorang Bapak katakan begini.
Pak Tony, saya kok kenapa sering ditipu orang ya? Dan memang beliau ini beberapa kali ditipu. Jadi pernah beberapa kali dia berbisnis dengan orang lain ditipu. Dan Bapak Ibu tahu yang menipu dia itu apa? Orang Kristen juga. Dan itu terjadi lebih dari 2 kali. Apa ya masalahnya Pak Tony ya? Saya bilang masalahnya karena Bapak itu kurang cerdik. Walaupun saya tahu Bapak itu tulus. Maksudnya gimana Pak Tony? Bapak itu hanya tulus artinya apa? Terlalu mudah percaya total kepada orang tanpa menelusuri track record latar belakang orang yang bersangkutan. Tapi Bapak sudah langsung menaruh percaya. Bekerja sama dengan orang itu. Sehingga apa? Bapak ditipu saya bilang. Jadi gimana Pak? Harus cerdik. Contoh konkretnya gimana Pak Tony cerdik? Harus kritis. Harus pintar. Harus cerdas. Karena kalau kita pintar cerdas, kita tidak mudah dibodoh-bodohin orang. Kita tidak mudah ditipu orang. Maka untuk itulah Tuhan Yesus katakan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan juga kita tidak boleh hanya tulus. Harus cerdik. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan istilah cerdik dan tulus ini di dalam pelayanan? Kan sebenarnya pertama kali di kalangan para murid kan ini. Karena Tuhan Yesus waktu itu banyak menemui orang-orang Farisi ahli Taurat. Licik dan tidak tulus. Di mana mereka sering sekali menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Maka Tuhan Yesus ingatkan para murid supaya jangan seperti orang ahli Taurat, orang Farisi. Maka cerdiklah dan juga tulus. Dalam dunia usaha, pekerjaan bisnis kita dalam pelayanan perlu kolaborasi antara kecerdikan dan juga ketulusan. Jangan kita pilih-pilih. Saya sering katakan antara kecerdikan dan ketulusan ini ibarat 2 mata uang yang nggak bisa kita pisahkan. Kalau kita hanya cerdik, berpotensi kita menjadi licik, menghalalkan semua cara. Kalau kita hanya tulus, berpotensi kita dibodoh-bodohin orang, ditipu orang. Maka dua-duanya harus jalan. Cerdik artinya kritis, cerdas, pinter, tapi juga kita harus tulus. Di dalamnya apa? Kerendahan hati untuk terus bergantung sama Tuhan. Makanya Matius 10 ayat 16 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dua-dua ini satu paket. Dua-duanya tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita pisahkan berbahaya. Yang ke-15, konsisten. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan dalam totalitas hidup kita. Kalau kita menjadi pemimpin Kristen yang konsisten mematuhi, membaca, merenungkan, melakukan hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan Bapak Ibu, maka firman Tuhan itu akan menjaga moralitas kita, karakter kita, integritas kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Maka untuk itulah firman Tuhan berkata dalam sebuah lirik lagu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka tidak sia-sia Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita baca, Tian Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita lakukan. Dia menjadi pelita. Dia menjadi penunjuk. Dia yang akan mengerahkan hati, pikiran, perasaan kita untuk mengambil keputusan yang terbaik dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Maka untuk itu 2 Timotius 2, 16 sampai 17 segala tulisan diilhamkan oleh Allah yaitu apa? Alkitab Bapak Ibu yang kita punya. Bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita supaya bertambah hari, minggu, bulan, bertambah benar dalam berpikir, bertindak, berperilaku, mengambil keputusan. Jadi kalau orang makin jauh, makin malas, anggot-anggotan baca firman dan melakukannya dapat dipastikan. Putusannya, tindakannya, perbuatannya akan seringkali jauh dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang konsisten membaca, merenungkan, melakukan itu firman. Keputusannya, tindakannya, perbuatannya, hasilnya dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu perlu kita konsisten di sini. Apalagi kita sebagai pemimpin dalam keluarga, suami dan istri, pemimpin dalam pekerjaan